Baradae atau Richard Eliezer. Ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini hanya pasal 338-nya. Kita akan tahu di era digital seperti sekarang akan sangat sulit menyembunyikan apapun itu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baradae atau Richard Eliezer. Ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sangkaannya adalah pasal 338, Jungto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Hal ini disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian. Dan ini menandakan satu hal, yaitu kemungkinan besar pelaku tidak hanya satu orang. Maka yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya, siapa kira-kira pelaku yang lainnya. Kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini mengalami babak baru dengan ditentukannya Brigadir Richard Eliezer sebagai tersangka. Dan melihat hal ini, saya meyakini ini adalah sebuah langkah yang saya kira melebihi ekspektasi. Polri merasa tidak ingin menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dan berusaha untuk mengungkap kasus ini sebaik-baiknya. Mengapa? Karena jika kita baca di pasal tersebut dan jungto yang ada di dalamnya, maka kita akan tahu bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul ini sangat besar, menarik banyak orang dan menghilangkan sebuah asumsi adanya pengorbanan Baradae untuk menutupi kasus yang terjadi. Dan bunyinya sendiri di sini adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini hanya pasal 338-nya. Kemudian pasal 55 KUHP mengatur tentang pidana pelaku tindak pidana. Ayat 1.1 pasal tersebut menyebut mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, artinya ada kemungkinan, 3 kemungkinan di sini, yang artinya bisa saja dia atau orang lain terlibat di sini. Dan adapun poin 2 pasal ini menyebut mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Artinya ada banyak kemungkinan di sini. Dan kemudian ini belum selesai, pasal 56 KUHP tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan mengatur 2 hal, yaitu 1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dan maka jika mencermati ini, sangat mungkin untuk ada pihak lain yang terlibat dalam kejahatan ini tadi. Dan ini semua dilakukan penetapan tersangka setelah selama kemarin bersabar mendengarkan apa yang diminta oleh netizen. Saksi yang melibatkan 42 saksi forensik dan 11 saksi dari pihak Brigadir Joshua. Maka Baradae ini ditentukan sebagai tersangka. Dan ini adalah sebuah hal yang juga patut diapresiasi. Karena apa yang disampaikan oleh pihak Brigadir J ternyata menjadikan sebuah acuan langkah yang dilakukan saat ini. Dan yang lebih lagi di sini adalah adanya pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Baradae ini bukanlah sebuah perbuatan bela diri. Walaupun pasalnya tidak dibacakan secara jelas karena takut menimbulkan asumsi, tapi terlihat bahwa Polri di sini sangat berhati-hati walaupun mereka jelas ingin menguak kasus ini seterang mungkin. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian
dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan saya melihat bahwa kasus ini berjalan lebih cepat daripada yang diharapkan dan titik terangnya ini mulai terlihat dengan jelas. Maka selama beberapa minggu ke depan kita akan melihat banyak hal yang akan terbuka dan mulai terkuak dan membuat kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi coba kita lihat, ada kartu bungkam di sini yang muncul. Dan mungkin karena inilah yang bersangkutan terus kemudian dijerat dengan pasal yang dikenakan tadi. Sepertinya memang ada sebuah upaya untuk menyembunyikan sesuatu, tidak dijelaskan dengan gamblang. Dan harapannya ini segera terkuak dan lebih baik dijelaskan saja. Kembali, ini adalah kartu dan kita harapkan semoga apa yang akan terjadi akan dikuak seterang-terangnya. Lalu ada kartu apa lagi yang kira-kira akan muncul? Adanya kartu kesetiaan, ingin melindungi orang yang lainnya. Dan ini adalah satu hal yang apakah ini akan memberatkan dan juga menutupi fakta yang lain, tapi harapannya tidak demikian. Jika ternyata ini hanyalah sebuah obstruction of justice, maka ada baiknya ini harus segera difikirkan untuk ditiadakan. Bahwa kebenaran harus dikuak berapapun harganya. Adanya ketakutan jika Baradae ini dikorbankan untuk melindungi orang yang lain. Asumsi ini sudah kadung berkembang, tetapi hal ini pun tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tapi yang kita lihat, Kepolisian Republik Indonesia di sini sangat serius dan berusaha untuk mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Dan kita akan tahu bahwa ini pasti bukan hanya melibatkan Baradae saja. Saya akan melihat juga di minggu ini akan ada sebuah perkembangan yang signifikan. Ada tersangka baru yang akan segera diumumkan dan ini akan mengagetkan kita semua jika ternyata tidak ada sebuah campur tangan yang muncul di sini. Karena saya yakin bisa saja pengakuan heroik yang akan muncul ini muncul dari Baradae ini. Dan saya akan yakin bahwa di bulan Agustus ini sesuatu yang besar ini akan terkuak. Walaupun ini tidak persis seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, tapi paling tidak sebuah hal positif akan terjadi. Dan kepercayaan kepada Kepolisian Republik Indonesia ini akan meningkat jauh pesat daripada sebelumnya. Seperti yang saya pernah katakan bahwa ini adalah ujian, di mana jika bisa melalui, maka brand Kepolisian Republik Indonesia ini akan jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Tapi jika gagal melakukannya, maka ini seperti sebuah langkah mundur dari apa yang sudah terjadi dan citra positif yang selama ini dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Satu-satunya saran untuk kita semua adalah untuk menahan diri dan biarkan orang-orang yang berkompetensi memberikan pendapat dan juga masukan mereka. Kita akan tahu di era digital seperti sekarang akan sangat sulit menyembunyikan apapun itu. Dan semoga mereka yang bertugas akan bisa menegakkan keadilan dan menguak kebenaran seterang-terangnya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.